Petugas gabungan dari Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah bersama TNI Polri mengamankan belasan anak pang dari sejumlah tempat. Satu persatu, anak pang terjaring razia dari rumah kosong hingga titik perempatan lampu merah. Anak pang yang terjaring razia langsung dinaikkan ke atas truk Satuan Polisi Pamong Praja. Razia digelar petugas lantaran keberadaan mereka dinilai semakin meresahkan warga serta mengganggu ketertiban seperti mengamen dan meminta-minta di perempatan lampu merah. Siang hari ini kami mendapatkan 16 orang PGOT, anak-anak pang, di mana 6 orang cewek perempuan, 10 orang laki-laki. Dan dari 16 orang itu 7 orang itu dari Purbalingga, yang 9 orang itu dari luar Purbalingga. Mereka yang diamankan kemudian dibawa ke rumah singgah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Razia anak pang dan anak jalanan ini rutin digelar guna menciptakan Kabupaten Purbalingga zero pengemis dan gelandangan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Proses eksekusi lahan seluas 2.756 meter persegi di Desa Payaprupuk, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat pada Jumat siang berakhir ricuh. Warga yang menempati lahan melakukan protes keras saat petugas hendak melakukan pengosongan paksa di lahan yang menjadi objek sengketa karena telah berkekuatan hukum sesuai putusan Mahkamah Agung. Bahkan beberapa emak-emak nekat mengadang alat berat yang akan digunakan untuk eksekusi. Warga sebagai pihak tergugat menolak eksekusi karena masih melakukan upaya hukum dengan melakukan peninjauan kembali atas putusan. Mereka telah menempati lahan tersebut sejak tahun 1967 dengan izin garapan oleh pihak desa dan heran saat ini tiba-tiba ada yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Tahun yang menyatakan 1967 oleh penghulu Amin. Kami mempunyai surat garap Pak yang asli. Juga kami membayar PEDA Pak. Setiap tahun kami membayar PEDA tanah nih. Setiap tahun kami membayarnya Pak. Kenapa Pak kami harus diskusi juga Pak? Karena gini, keputusan dari Mahkamah Agung itu adalah surat kuasa palsu menurut pandangan saya juga. Ya kan? Kenapa? Di situ surat kuasanya itu tanggal 20 April 2021. Sementara penggugat, ya kan, atau pemohon, termohon kasasi itu meninggal tahun 2020. Pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri Stabat mendapat pengawalan dari pihak kepolisian Polres Langkat. Namun petugas belum melakukan perobohan terhadap bangunan milik warga. Petugas baru melakukan eksekusi dengan merobohkan tanaman yang berada di atas lahan. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra, iNews melaporkan. Pemirsa, bandar narkoba yang selama ini menjadi target operasi polisi dibekuk tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang di sebuah rumah kos di daerah Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang saat tengah pesta narkoba. Dari tersangka, petugas mendapati 1 paket sedang sabu-sabu beserta alat hisap dan timbangan digital. Setelah mendapat informasi keberadaan pelaku, sejumlah petugas kepolisian dari tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang bergerak cepat melakukan penggerebekan sebuah rumah kontrakan di daerah Gunung Pangilun, Padang Utara, Kota Padang. Saat digerebek, DPO Bandar Sabu berinisial E tengah asik menggelar pesta narkoba jenis sabu di dalam kamar. Tersangka yang awalnya berkelit tidak mengedarkan narkoba ini akhirnya tak berkutik setelah petugas menemukan 1 paket sabu beserta alat hisap dan timbangan digital yang disembunyikan di dalam ban bekas. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Bahwa ada informasi seseorang lagi menggunakan membawa narkotika jenis sabu, inisial E. Langsung dilakukan penggerebekan, tim berhasil mengamankan 1 orang laki-laki dewasa dengan barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu beserta alat hisap. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun penjara.
Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas lapas kelas 2B Wodosari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Upaya penyelundupan dilakukan seorang pengunjung lapas dengan cara disembunyikan di ruang toilet lapas. Video rekaman memperlihatkan saat petugas lapas menemukan bungkusan plastik berisi obat terlarang di ruang toilet Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Wonosari, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diketahui bungkusan plastik tersebut dibawa seorang pengunjung wanita berinisial FM untuk diberikan kepada IS, salah satu warga binaan. Sebelumnya FM mengunjungi lapas pada hari Kamis 25 Juli 2024. Sesaat setelah bertemu dengan ES, FN kemudian meminta izin kepada petugas untuk pergi ke toilet dan kembali menemui ES. Petugas yang curiga kemudian mengecek ke dalam toilet dan mendapati sebuah bungkusan plastik berisi 30 butir pil berlogo Y. Temuan ini kemudian dilaporkan ke Satres Narkoba Polres Gunung Kidul. Usai kunjungan, FM yang hendak pulang pun ditahan untuk dimintai keterangan. Kasus rekaman tadi, ibu itu langsung kembali lagi, namun petugas kami merasa curiga dari gerak-geriknya. Disitulah kami menemukan bungkusan pil dengan logo Y, Atas perbuatannya, FM kini harus berurusan dengan petugas Satres Narkoba Polres Gunung Kidul. Sementara AS yang diketahui adalah warga binaan dengan perkara penganiayaan, sekaligus residivis narkotika, dan beberapa bulan lagi bebas terancam hukuman dan sanksi register F dari lapas atau sanksi disiplin berat seperti pencabutan hak integrasi dan hak remisi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kisma Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, alami kecelakaan di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur, seorang sopir truk ditangkap polisi. Penangkapan dilakukan petugas karena dari truk korban ditemukan alat hisap dan sisa sabu yang dihisapnya. Ditemukan setelah evakuasi, crash tersebut ada di bawah. Truk yang dikemudikan WDE sopir truk asal Panti Jember ini terguling setelah mengejar mobil box dan menabrak pengendara motor di Jalan Raya Desa Kepu Kembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ironisnya, dari dalam truk polisi menemukan sisa paket sabu lengkap dengan alat hisapnya. Tanpa menunggu lama, petugas langsung menangkap WDS dan membawanya ke Mapores Jombang. Penangkapan WDS bermula dari WDS yang mengemudikan truk dari Jombang ke arah Surabaya pada minggu lalu. Saat memasuki kota Jombang, dari arah belakangnya tiba-tiba ada mobil box yang mendahului. Tak terima disalip, WDS langsung tancap gas dan mengejar mobil box. Selain WDS, polisi juga menangkap CM dan MM di daerah Lumajang. Keduanya merupakan pemasok sabu kepada WDS dan para sopir-sopir truk lainnya. Dari tangan para tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah paket sabu. Kepada petugas, CM dan MM mengakui kerap menjual sabu kepada para supir truk. Petugas laka dari Polres Jombang datang ke TKP. Petugas laka yang merasa curiga, akhirnya dilakukan penggeledahan di truk tersebut. Didapati seperangkat alat hisap, ada bong sabu yang di dalamnya masih ada sisa sabu yang siap hisap. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 anggota komplotan sindikat curanmor terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran mencoba melarikan diri saat ditangkap personel Opsnal Polsek Taman Larea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menyita 20 unit sepeda motor hasil kejahatan sebagai barang bukti. Tiga pelaku pencurian sepeda motor yang diringkus tim unit Opsnal Polsek Taman Larea, Kota Makassar, masing-masing Darto, Arco, dan Naim. Ketiga pelaku diringkus di 2 lokasi berbeda, yaitu di Kecamatan Taman Larea dan Kecamatan Tamlate. Ketiga pelaku yang merupakan anggota sindikat pencurian sepeda motor dengan sasaran di rumah kos mahasiswa serta di sejumlah kampus yang ada di Kecamatan Taman Larea. Namun saat dibawa petugas, ketiganya mencoba kabur sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan tegas terukur.
Ketiganya pun dilumpuhkan pada bagian kaki. Selain menangkap 3 pelaku, polisi berhasil mengamankan 20 sepeda motor hasil kejahatan yang belum sempat dijual kepada penadah. Penangkapan terhadap sindikat pencurian sepeda motor bermula dari laporan salah satu korban mahasiswa yang motornya dicuri oleh pelaku. Terhadap sepeda motor itu, kita nantinya akan umumkan kepada masyarakat apabila yang merasa menjadi korban atau kehilangan sepeda motor karena pencurian, kita akan persilakan kepada masyarakat untuk bisa mengambil sepeda motor tersebut dengan tentunya tidak ada dipungut biaya atau imbalan. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang oknum aparatur sipil negara ASN kedapatan menjual minuman keras di rumahnya saat dilakukan razia oleh petugas Satpol PP Kebumen. Untuk mengelabui petugas, oknum ASN tersebut menyimpan mirasnya di sebuah bunker yang berada di bawah dapur rumahnya. Dari razia yang dilakukan di 3 lokasi, petugas Satpol PP Kebumen berhasil mengamankan lebih dari 400 botol minuman beralkohol, berbagai merek dan puluhan jerigen berisi miras oplosan. Dalam razia tersebut juga ditemukan seorang oknum aparatur sipil negara kedapatan menjual miras di rumahnya. Ironisnya, oknum ASN tersebut menyimpan mirasnya di sebuah bunker yang berada di bawah dapur rumahnya untuk mengelabui petugas. Kasatpol PP Kabupaten Kebumen Ira Puspitasari mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk menegakkan peraturan daerah Kabupaten Kebumen. Selain itu juga untuk mewujudkan Kabupaten Kebumen yang zero alkohol. Siapapun yang berjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kebumen tentu saja akan kita tertibkan apapun profesinya, apalagi apabila itu menyangkut ASN yang kita punya kode etik sendiri, kita punya kewajiban dan larangan tersendiri. Itu pasti merupakan istilahnya kita malah prioritas untuk penegakannya. Jangan sampai kita yang diharapkan menjadi panutan di masyarakat malah menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat, dan itu juga mencemarkan nama baik dari institusi maupun Pemkab pada umumnya. Pihaknya menyayangkan adanya oknum ASN yang diharapkan bisa menjadi panutan bagi masyarakat, namun justru menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mako Satpol PP Kebumen. Para penjual miras tersebut juga dimintai keterangan dan akan diproses melalui persidangan. Tak terkecuali bagi oknum ASN yang kedapatan menjual miras tersebut. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Juhartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat tidak kuat menanjak, sebuah truk pengangkut material hilang kendali dan meluncur mundur hingga jatuh terguling di tanjakan ekstrim Jalan Guagong, Kuta Selatan, Bali. Insiden kecelakaan lalu lintas tersebut terekam video amatir dan viral di media sosial. Video rekaman detik-detik truk mundur dan terguling ini viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di tanjakan ekstrim Jalan Guagong, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung. Truk bermuatan material batako tidak kuat menanjak di jalur menikung tajam hingga kehilangan kendali saat meluncur turun. Jalan Guagong memang dikenal sebagai tanjakan ekstrim sehingga polisi memasang pelang larangan melintas bagi kendaraan sejenis truk. Namun, supir truk tetap nekat melintas karena merupakan akses jalan yang memangkas jarak dari Denpasar menuju ke Kutu Selatan yang merupakan kawasan wisata. Wakil Bupati Badung, Iketut Suisa, mengatakan upaya membuat jalan alternatif sudah direncanakan sejak tahun 2020. Akan tetapi, pembangunan jalan alternatif terkendala status kepemilikan lahan yang sudah tidak lagi menjadi milik masyarakat setempat. Namun kendala kita adalah kepemilikan orang-orang ini yang masih belum jelas karena kebanyakan tanah itu bukan tidak milik dari masyarakat setempat lagi. Ini kendala kita dan memang itu perlu dipikirkan depan. Karena secara analisis kelayakan studi jalan itu memang sangat membahayakan. Itu dulu udah kita tahu. Itu persoalan kita itu. Ya, alurnya si pemilik lahan ini masih sulit buat kita cari tentang hal itu. Akibat kejadian tersebut, supir truk mengalami luka lecet dan sempat dibawa ke klinik terdekat. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi menjadi korban penusukan oleh seorang pemuda yang belum lama dikenalnya melalui media sosial.
Polisi yang menerima laporan bergerak cepat meringkus pelaku yang bersembunyi di kamar kosnya di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Berhati-hatilah saat berkenalan dengan orang baru di media sosial. Seorang mahasiswi bernama Nenden menjadi korban penusukan oleh seorang pria berinisial KAS yang baru dikenalnya melalui media sosial saat berada di dalam mobil di kawasan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polisi yang bergerak cepat berhasil meringkus pelaku yang bersembunyi di kosannya 2 hari setelah peristiwa penusukan terjadi. Dari hasil pemeriksaan Satreskrim Polres Jakarta Selatan, peristiwa penusukan terjadi karena korban enggan menuruti kemauan pelaku. Usai melakukan penusukan, pelaku sempat meninggalkan korban di sebuah rumah makan di kawasan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tetap KAS memaksa. Kemudian itu pemicu dari emosi yang keluar dari KAS melakukan menusuk leher. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka tusuk di bagian leher dan tangan, serta pelaku kini ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan dan dijerat pasal 351 dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Mereka membantah kedatangannya ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur terkait dengan vonis bebas terdakwa kasus pembunuhan Ronald Tanur. 3 orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tanur, anak politisi Partai Kebangkitan Bangsa yang didakwa atas kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Aprianti Jumat siang, mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Saat ditemui awak media, Erin Tuah Damanik sebagai hakim ketua, serta Heri Hanindio dan Mangapul sebagai hakim anggota enggan berkomentar. Erin Tuah Damanik mengaku kedatangannya ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya untuk sekedar silaturahmi dan bukan terkait kasus vonis bebas terdakwa kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Iya, namanya silaturahmi aja. Oh, silaturahmi ya Pak ya? Oh, ini ke PT itu teman saya satu angkatan. Oh. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya tuh Mas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Oke. Sementara itu, Humas Pengadilan Jawa Timur Bambang Kustopo membantah kedatangan ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait vonis bebas terhadap terdakwa kasus pembunuhan yang menjadi kontroversi tersebut. Bambang berdalih tidak hanya hakim Pengadilan Negeri Surabaya, namun hakim dari berbagai daerah di Jawa Timur juga datang ke Pengadilan Tinggi untuk membahas wisuda Purna Bakti. Oh enggak manggil. Kami menyapas gitu Pak. Hah? Kok mau menyapas gitu? Mau menyapas. Bukan hanya dari Surabaya saja kok. Dari Tulungagung hadir, dari Sidoarjo hadir, banyak yang hadir. Cuma tidak bersamaan ya, tidak bersamaan. Jadi kami tidak memanggil dalam hal pemeriksaan berkaitan dengan perkara yang putus bebas. Seperti diketahui sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejari Surabaya akan menempuh upaya kasasi menyusul vonis bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Langkah kasasi ditempuh lantaran Majelis Hakim diduga mengabaikan sejumlah barang bukti dan fakta hingga menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, tengah membersihkan tempat penampungan air dari kotoran dan lumut yang menempel, seorang pemilik rumah justru terjebak di dalam tempat penampungan air sedalam 1 meter. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran diameter bulu tampungan air yang hanya 40 cm sulit mengeluarkan tubuh korban yang cukup gemuk. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan diterjunkan ke lokasi guna menyelamatkan seorang pria yang terjebak dalam penampungan air sebuah rumah di Jalan Taruna 5, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kejadian bermula saat korban tengah membersihkan tempat penampungan air miliknya dari kotoran dan lumut yang menempel. Agar memudahkan saat membersihkan bagian dalam, korban kemudian masuk ke dalam tampungan air yang terbuat dari material bata dan semen.
Namun usai membersihkan bagian dalam, korban yang memiliki bobot tubuh cukup gemuk ternyata tak mampu keluar melewati mulut tampungan air yang memiliki diameter hanya 40 cm. Setelah berteriak meminta pertolongan, sang anak kemudian meminta bantuan petugas damkar agar bisa mengevakuasi korban. Dengan jumlah personil 4 orang tanpa peralatan yang memang dibutuhkan, kami hanya sebatas menggunakan manual top gitu loh, manual saja, dengan mengangkat tubuh korban dari tempat tandon air tersebut. Meski sempat mengalami sejumlah kesulitan, namun 4 personil damkar yang diterjunkan akhirnya berhasil mengevakuasi korban dari dalam tempat penampungan air dengan memakan waktu selama 1 jam. Korban berhasil diselamatkan dengan kondisi tanpa luka sedikit pun. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo mengaku tidak tahu-menahu terkait sosok Mr. T yang diduga merupakan bos besar judi online di Indonesia. Jokowi meminta awak media menanyakan langsung ke Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, yang sebelumnya berbicara ke publik terkait sosok tersebut. Sosok Mr. T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online saat ini tengah menjadi perbincangan. Pasalnya sosok ini dianggap kebal hukum sehingga sulit ditangkap pihak berwenang dan alhasil judi online terus menjamur di Indonesia. Meski identitasnya sudah diketahui, namun sosok Mr. T ini tak pernah tersentuh oleh hukum. Sosok Mr. T pertama kali diungkap oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani. Benny mengaku sudah pernah melaporkan sosok berinisial T ini ke Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo saat rapat terbatas di Istana Negara dan keduanya kaget. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Sementara itu Presiden Joko Widodo mengklaim tak tahu menahu terkait sosok Mr. T ini. Jokowi meminta awak media menanyakan langsung ke Benny Ramdhani. Enggak tahu, tanyakan ke Pak Benny aja. Ya. Pak, mengenai Muhammadiyah Konsen. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah resmi merubah harga eceran tertinggi minyak goreng subsidi minyak kita dari Rp14.000 menjadi Rp15.700 per liter. Namun di sejumlah pasar tradisional di Jakarta, harga minyak kita ternyata melonjak hingga Rp17.000 per liter, jauh lebih besar dari yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Jakarta masih dikeluhkan warga. Di Pasar Senen, Jakarta Pusat misalnya, harga minyak goreng bersubsidi minyak kita tembus hingga Rp17.000 per liter. Sebelumnya pemerintah secara resmi menaikkan harga eceran tertinggi minyak subsidi dari Rp14.000 menjadi Rp15.700 per liter. Kenaikan harga terjadi sejak sebulan terakhir lantaran stok menipis dari pemasok. Akibatnya harga minyak kita di pasaran terus melonjak dan dinilai terlalu mahal hingga memberatkan. Para pedagang mengaku kenaikan bisa terjadi mengikuti ketersediaan stok dari pemasok. Sekitar 16 sampai 17.000 per liter. Sesudah harga eceran naik, benar. Kadang dapat masih HT yang lama, tapi seringnya sih HT yang baru. Kita ambil aja gitu. Saya sih tergantung pasokannya. Kalau pasokannya banyak, pasti harganya masih normal-normal aja. Tapi kalau pasokannya berkurang, ya mau nggak mau tinggi. Sementara warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga dan mengatasi ketersediaan stok minyak kita. Iya, kalau menurut saya sih kalau buat ibu rumah tangga agak berat ya. Karena minyak sayur itu kan bahan yang harus selalu ada gitu kan sehari-harinya gitu kan. Ya harapannya sih buat pemerintah ya distabilin lagi harganya gitu ya. Karena semuanya kan bukan hanya minyak sayur yang harganya naik kan.
Pemirsa, minyak goreng bersubsidi kini masih menjadi sorotan di berbagai daerah. Salah satunya di Pasar Senen, Jakarta Pusat, di mana di beberapa pasaran ini sempat mengalami kelangkaan dan juga naik harga. Namun khususnya di Pasar Senen kali ini nampaknya sudah mulai ditemukan untuk ketersediaan stok daripada minyak kita. Di mana minyak kita yang beredar di Pasar Senen kali ini dipatok senilai Rp17.000 per liter. Lalu untuk yang 2 liternya ini dibanderol dengan harga Rp32.000 per liter. Adapun kenaikan ini terjadi setelah pemerintah mengumumkan soal harga eceran tertinggi berubah menjadi Rp15.700 per liternya. Namun dari sekian adanya kenaikan diharapkan agar pemerintah bisa bertindak untuk menstabilkan harga dan juga mengkondisikan soal ketersediaan stok minyak bersubsidi minyak kita. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Pantai Waitualah bisa menjadi salah satu destinasi wisata menarik yang sayang untuk dilewatkan. Dihiasi landscape pegunungan Bukit Barisan, pantai dengan hamparan pasir putih ini juga berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Hamparan pasir putih terbentang luas sepanjang garis pantai Waitualah di Pekon atau Desa Kuripan, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Sejauh mata memandang, pantai Waitualah dihiasi landscape pegunungan Bukit Barisan dan Gunung Pugung. Dan pantai yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia menyuguhkan Waitualah pemandangan yang menawan. Anda yang mendambakan tempat yang tenang, damai dan jauh dari keramaian, Pantai Waitualah bisa jadi pilihan yang tepat. Selain menawarkan surga tersembunyi, pengunjung akan menemukan pantai dengan pemandangan alam anti mainstream. Untuk bisa merasakan nuansa berbeda, dari Pantai Waitualah pengunjung bisa datang di pagi dan sore hari saat cuaca tidak begitu panas. Apalagi hampir di sepanjang garis pantai, pengunjung bisa menemukan banyak pohon kelapa sebagai tempat berteduh sembari menikmati pemandangan dan merasakan semilir angin berhembus. Selain bisa membawa makanan sendiri, pengunjung juga tidak dipungut bayaran alias gratis, termasuk parkir kendaraan. Tambahan lain, lokasi wisata ini juga terkenal aman, ditambah lagi dengan keramahan warga sekitar. Terbayarkanlah, pantainya indah, lautnya tenang, pemandangannya bersih, banyak pohon-pohon kelapa, ada tempat nongkrong juga, terus di belakangnya ada gunung. Tahu nggak itu gunung apa, Mbak? Gunung Pugung, iya, Gunung Pugung ya. Dalam upaya mendukung potensi pariwisata di wilayahnya, pemerintah Pekon Desa berencana membangun fasilitas umum seperti gazebo, toilet umum, dan membangun akses jalan menuju lokasi wisata Pantai Waitualah. Titik wisata ini nama pantainya Pantai Waitualah. Kita Pekon juga sudah ada berupa homestay penginapan, baik itu untuk wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara juga sudah ada kita homestay. Tapi sifatnya itu masuk ke BUMDes Pekon. Jika Anda berkesempatan berlibur ke Kabupaten Pesisir Barat Lampung, sempatkan diri untuk mengunjungi Pantai Waitualah. Dari pusat kota Krui, hanya butuh waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke pantai ini untuk mendapatkan sensasi surga tersembunyi dan pemandangan alam yang menakjubkan. Dari Pesisir Barat Lampung, Enrico, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang suka jajanan yang legit dan manis, sepertinya wajib mencoba oleh-oleh mochi susu yang berada di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selain terbuat dari perpaduan susu sapi segar dengan beragam varian rasa, pengunjung yang datang juga dapat melihat langsung proses pembuatan mochi. Inilah kuliner legendaris yang memiliki tekstur kenyal dan rasa yang manis, mochi. Namun mochi yang satu ini spesial karena memiliki beragam varian rasa, mulai dari rasa coklat, stroberi, dan kacang. Mochi yang satu ini juga dibuat dari bahan-bahan premium seperti susu sapi segar, gula pasir, tepung ketan, dan minyak sayur hingga menciptakan rasa yang khas.
Untuk membuatnya, pertama tuangkan tepung ketan, gula pasir, susu dan minyak sayur. Aduk hingga merata, kemudian tuangkan pewarna makanan. Aduk sebentar, lalu tuangkan adonan ke dalam loyang dan dikukus. Setelah dikukus kurang lebih sekitar 30 menit, adonan kemudian dituangkan pada tempat khusus untuk kemudian ditumbuk dan dibentuk dengan isian beragam varian rasa. Tadi aku ada beli mochi susu Lembangnya sama sepertinya mau beli bolu susunya juga sih. Kelihatan pembuatannya jadi mungkin lebih fresh ya, fresh from the oven, habis lebih higienis juga sih karena pengunjungnya kan juga bisa ngeliat produksinya kan. Satu kemasan berisi 9 mochi dengan 3 varian rasa dibanderol dengan harga Rp45.000. Perbedaan sama mochi yang ada di yang lain karena kita pakai susu yang fresh, terus pembuatannya juga kita langsung ekspor di tempat, bisa dilihat sama orang. Nah, bagi Anda yang kebetulan sedang berjalan-jalan di kawasan Lembang, tidak ada salahnya untuk mencoba mochi yang satu ini, sekaligus melihat langsung proses pembuatannya. Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, event GIAS 2024 yang diselenggarakan di AIS BSD Tangerang, Banten masih berlangsung hingga 28 Juli 2024 mendatang. Hingga hari ke-8 masih memeriahkan event GIAS ini yang datang dari berbagai wilayah. Berikut laporan reporter Hendri Aprila dengan juru kamera Sadu. Ya pemirsa, event Gaikindo Indonesia International Auto Show atau biasa dikenal dengan GIAS 2024 kembali digelar. Yang mana event otomotif ini digelar selama 1 tahun sekali yang dilaksanakan selama 10 hari di AIS BSD Tangerang, Banten. Tentunya para pengunjung yang datang ini sudah mulai meramaikan GIAS 2024 ini, yang tentunya para pengunjung tidak datang dari wilayah Jakarta saja, tapi para pengunjung juga datang dari berbagai wilayah. Tentu pada event GIAS 2024 ini para pengunjung bisa mengunjungi berbagai stand otomotif yang berada dari Hall 1 hingga Hall 11. Dan tentunya selain itu juga pemirsa, hal menarik yang dapat kami sampaikan, para pengunjung yang datang ke event GIAS 2024 ini juga tidak hanya bisa melihat beberapa otomotif atau brand-brand yang tersedia di sini, yang ada 55 brand. Tentunya para pengunjung juga bisa melihat atau membeli merchandise atau oleh-oleh pada event GIAS 2024 ini. Dan tentunya ada pun himbauan dari penyelenggara GIAS 2024 ini untuk para pengunjung tetap menjaga ketertiban, tetap menjaga keamanan, dan juga tetap menjaga kebersihan selama berada di event GIAS 2024 ini. Dari Tangerang, Banten, Hendri Afrila dengan juru kamera Sadu iNews melaporkan. Pemirsa, diva internasional Anggun C. Sasmi bakal menggelar konsernya pada tanggal 28 Juli 2024 di tanah air. Konser berkonsep orkestra dengan panggung imersif dipastikan akan mengobati kerinduan pada lagu-lagu Anggun. Diva internasional Anggun C. Sasmi siap menggelar konser tunggal di tanah air. Anggun mengaku konser yang keempat kalinya di Indonesia ini sangat spesial dan ia senang bisa kembali ke tanah air bertemu para penggemarnya. Pada konser kali ini, Anggun tak hanya bernyanyi seorang diri tapi juga membawa teman seperti Ahmad Albar, Ian Antono, Fabio Yusuf, dan Isyana Sarasvati. Konser ini bertajuk Kerinduan dengan musik dan lagu-lagu dari Anggun. Anggun akan menyanyikan 20 lagu mengenakan gaun serta perhiasan elegan dari para desainer ternama, yaitu Didit Hedi Prasetyo, Heri Salim, Melahyar, dan Rinaldi Yunardi. Aku kerjasama dengan Rangga Jonet, itu satu scenograf yang aku suka banget. Jadi kita akan bikin konser tuh seperti imersif. Ini konser kayak ada lintas generasi. Dan juga aku memvisit lagu-lagu lama, lagu baru, dan lagu-lagu orang lain juga. Yang pokoknya itu kayak semacam tribute juga. Anggun adalah artis berdarah Indonesia yang berhasil menjual albumnya hingga 2 juta keping di pasar internasional. Tim Liputan iNews melaporkan.